شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, untuk sekian kalinya kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan barakah Allah yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dengan rahmat Allah atas segala izin Allah, dan tak lupa kita membasahkan bibir kita dan selalu bersyukur kepada Allah. Dan untuk kesekian kalinya kita kembali merujuk kepada surah Ibrahim ayat 7, di mana Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu merupakan suatu peringatan Allah kepada kita semuanya, di mana ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan limpahkan barakah rahmah, dan segala kesyukuran kita itu akan diberikan Allah, ya, berupa suatu ibadah yang sangat besar. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat pemirsa marhaba yang Allah ridhai, yang Allah cintai, tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Karena sesungguhnya adalah penting untuk kita selalu berterima kasih kepada Allah. Di mana salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, dalam Mu'jam Al-Kabir, ya, inna afdala ibadillah yaumal qiyamah al-hammadu, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa, ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu mengucapkan, ya, alhamdulillah, yang selalu bersyukur kepada Allah, yang selalu tidak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah, mereka itulah, ya, orang-orang yang dicintai Allah, ya, yang sangat dimuliakan oleh Allah ketika di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, tak lupa pula selawat beserta salam, ya, ke atas junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh ahli keluarga beliau, dan juga kepada seluruh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah adalah suri tauladan kepada kita, di mana Rasulullah adalah yang selalu memberikan kita ilmu pengetahuan berupa Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dengan kehadiran Rasulullah, ya, bahwa tirai-tirai dakwah, ya, terutama kepada para muslimat, ya, bahwa tirai dakwah terbuka kepada semua para muslimat, bukan hanya muslimin tetapi juga muslim. Oleh karena itu senantiasa kita merujuk kembali kepada akhlakul karimah, ya, bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk akhlakul karimah. Para pemirsa marhaba yang Allah muliakan, di salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di sini kita bisa melihat bagaimana ungkapan di surah Al-Ahzab tersebut, ya, Allah memberikan kita suatu motivasi, ya, motivasi yang sangat jelas untuk kita ikut, ya, dan kita selalu berpedomankan, ya, kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, ketika Hisham bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Hisham, ya, bin Amir radhiyallahu anhu, ya, beliau menjawab bahwa akhlak yang terbaik
ya bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, ya para pemirsa marhaba yang Allah muliakan, pada kali ini ya kita senantiasa untuk terus melanjutkan ya berdiskusi dan juga mengangkat topik-topik yang menarik ya, di mana pada kali ini pada keadaan yang Masya Allah yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bertemu lagi ya pada episode dengan judul menjaga kebersihan hati ya dan juga amal di bulan Ramadan. Terlebih dahulu saya mengupas sedikit ya ketika episode yang lalu kita berbicara tentang mensucikan diri ya, mensucikan jiwa ya melalui puasa dan juga sholat di bulan Ramadan. Pada kali ini alhamdulillah judulnya sangat berkaitan. Ya, ketika kita mengatakan bahwa mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita dengan berpuasa dan juga sholat, inti daripada pembahasan itu adalah pembersihan hati. Kita kembali ya kepada yang sudah kita paparkan terlebih dahulu ya, tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, di mana Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, beliau merupakan sekali lagi beliau merupakan murid dari Syekhul Kabir Ibnu Taimiyah ya. Beliau mengatakan bahwa hati yang bersih ya, jiwa yang bersih semuanya adalah dimulai dengan perbuatan yang bersih. Dan perbuatan yang bersih itu tentunya dengan niat yang bersih. Karena niat adalah implementasi dari hati kita dan niat itu adalah pembangunan adab atau pembangunan akhlakul karimah. Dan lagi-lagi kita mengungkapkan bahwa ketika Ibnu Qayyim al-Jauziyah dia mengatakan bahwa ada 3 karakter hati kita ya, yaitu yang pertama adalah hati yang salim ya, yang kedua adalah hati mayyitin atau hati yang mayit ya, yang ketiga adalah hati yang marid, yang sakit. Na'udzubillah, kita senantiasa berdoa kepada Allah ya, na'udzubillah agar Allah melindungi kita dari hati yang mayit dan ataupun hati yang marid ya, karena di hati yang mayit itu adalah hati yang sudah summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Surah Al-Baqarah Allah berfirman, demikianlah hati yang mayit ya, hati yang tidak bersih, yang dipenuhi dengan segala kekotoran. Ta'udzubillah min dzalik. Ya. Di mana hati orang-orang kafir ya, ta'udzubillah min dzalik, dipenuhi segala ya, dengan perbuatan amal yang tidak sama sekali saleh ya, dan juga perbuatan mereka yang menyimpang ya, dari syirik, yang menyimpang dengan keadaan yang diperintahkan oleh Allah. Mereka melakukan syirik, na'udzubillah min dzalik ya, dan juga ketidakpatuhan ya, ataupun tidak mengikuti perintah yang Allah berikan. Kemudian hati yang marid, di mana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan ada 2 kriteria dari hati yang marid ya, marad syahwah ya, di mana ketika kita berbicara tentang hati yang sakit ya, itu disebabkan oleh sakit ya, disebabkan oleh keduniawian. Hati kita yang selalu merujuk ya, yang fokus ya hanya untuk keutamaan dunia saja, na'udzubillah ya. Dan hati itu yang tidak bersih ya, yang kotor ya, ketika hati yang mengikuti syahwah duniawi ya, dan juga hati yang ditujukan ya hanya untuk ya materialistik ya, untuk keinginan dunia ya, untuk kepuasan jiwa kita, untuk kepuasan jiwa duniawi kita ya, dan juga hati yang penuh dengan subhat, yang penuh dengan keraguan-raguan. Ketika itulah hati kita dalam kondisi marid, hati yang sakit. Oleh karena itu pembersihan hati harus kita lakukan ya, harus senantiasa menjadi peringatan untuk kita, karena disitulah letak ya, di mana Allah senantiasa ya memberi peringatan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak henti-hentinya ya kita berucap kembali ya dengan perkataan wa dzakarallaha katsira ya, di mana di antara akhlak yang mulia yang diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana kita sebagai umat muslim dan juga mukmin selalu ridha kepada Allah. Di antara pembersihan hati kita
ketika kita ridha kepada Allah, ya, dan juga kita percaya dengan datangnya hari kiamat, ya. Dan ketika itu, ya, kita tidak pernah lupa, ya, dengan berzikir kepada Allah. Apakah zikir pagi dan petang, ataukah zikir setelah salat fardu, ya, ataukah zikir keseharian, ya, dan juga setiap kali kita mungkin dalam kendaraan, ya, ketika kita menuju tempat kerja kita, atau ketika kita masak, ibu-ibu di dapur, ya, ataupun kita ketika kita berjalan pagi, ya, ataupun berolahraga, ya, kita mengucapkan, ya, zikir kepada Allah senantiasa. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani hafifatani al lisan taqilatani fil mizan, ya, habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah, ya, ini zikir yang senantiasa, yang selalu kita ungkapkan, yang kita basahkan bibir kita dan juga kita basahkan lisan kita, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat kuat, ya, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lidah kita, ya, tapi sangat berat dalam timbangan dan juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Ya, Rasulullah bersabda, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kita ungkapkan setiap hari ketika masak, ya, ketika kita berjalan, ketika kita berolahraga dan sebagainya. Di manapun kita berada, di saat apapun, ya, kebiasaan kita untuk selalu menjaga hati kita agar senantiasa bersih dan murni, ya, agar kita senantiasa melihat keadaan, ya, selalu bersyukur kepada Allah, dan itu merupakan satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru dengan bentuk syukur kita, ya, bukan hanya kita beribadah kepada Allah sebagaimana Allah berfirman, ya, di surah Ibrahim ayat 7, ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Berkali-kali kita mengungkapkan ayat Allah yang maha suci ini, ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, ya. Dan dalam surah dalam yang Allah Allah berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins, ya, Az-Zariyat, ya, Az-Zariyat, ya, ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, ya, di mana Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah untuk, ya. Dalam ungkapan ibadah artinya bahwa kita tulus ikhlas beribadah kepada Allah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, ya, yang amat mulia ini, yang penuh barakah. Kedatangan bulan suci Ramadan, ya, merupakan kedatangan bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Karena kita tahu, ya, kita menyadari dan kita tahu dengan pasti bahwa di bulan Ramadan inilah bulan penyucian jiwa kita, ya, bulan pembersihan hati kita, ya, di mana kita berharap rahmat dari Allah, limpahan anugerah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan berlipat ganda. Ya, apapun yang kita lakukan, ya, di luar bulan suci Ramadan, dan juga insya Allah dengan biidznillah, ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menjaga hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinika. Kita berdoa sebelum salam, ya, ketika kita melaksanakan sholat, ya, doa ini sangat kuat yang kita ucapkan, yang kita selalu uraikan, ya, yang kita selalu sebut ketika kita sebelum mengakhiri salam, ya. Ucapkan doa ini agar Allah senantiasa memberikan kita hati yang teguh, hati yang lapang, ya. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Tsabbit qalbina, ya, tsabbit qalbina ala dinik, ya. Kita bermohon kepada Allah agar Allah membimbing hati kita, menuntun hati kita, ya, untuk selalu berada di jalan Allah, ya. Oleh karena itu, para pemirsa marhaba yang Allah rahmati, ya, cara kita membersihkan diri, ya, membersihkan hati, ya, dengan berbuat amal soleh di bulan suci Ramadan, ya, adalah yang ditunggu-tunggu, ya. Karena amal soleh yang kita lakukan, ya, justru akan dilipat gandakan Allah di bulan suci Ramadan.
bahwa kita sudah mengetahui ya, di mana setiap amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tunggu. Namun para pemirsa yang Allah cintai, amal soleh yang kita lakukan ya tidak terlepas ya dari niat kita sendiri. Semua yang kita lakukan bergantung kepada niat. Lagi-lagi kita menyebutkan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang niat. Segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan niat kepada Allah semata-mata. Oleh karena itu setiap amal baik kita, amal soleh kita, apapun yang kita lakukan adalah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, ketika kita berniat, ya, kembali kita mengungkapkan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, niat itu adalah kebiasaan diri. Ya. Niat adalah kebiasaan diri yang selalu kita lakukan. Niat itu merupakan satu pembentukan karakter. Niat itu merupakan satu landasan ya untuk kita. Tetapi ketika kita berniat, ya, tanpa kita memasukkan ke hati, ya, ketika Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa hati adalah kunci ya, untuk iman kita, kunci untuk ketakwaan kita, ya, bahwa kita bertakwa kepada Allah dengan penuh kesabaran, dan itu semuanya adalah dorongan dari hati. Imam Al-Ghazali mengungkapkan dalam bentuk pengembangan iman kita sebagai manusia, iman seseorang, ya, bahwa di mana ketika kita berbicara tentang prinsip-prinsip dasar keimanan diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, bahwa yang pertama adalah ruh, ya, adanya integrasi kualitas iman kita, ya. Yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah qalb, hati kita, yang ketiga adalah yang ketiga adalah nafsu kita, akal kita, dan nafsu kita. Bahwa kita berbicara tentang keterkaitan, ya, adanya kesinambungan kinerja antara hati kita, ya, antara ruh kita, hati kita. Kita ingin membersihkan ruh kita ingin senantiasa roh kita berada dalam keadaan baik. Ya, kita ingin senantiasa hati kita selalu berzikir kepada Allah. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, surah Ar-Ra'd, ya, ayat 59. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketika kita merasa was-was, ya, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah maka hati kita akan tentram, hati kita akan bersih dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Oleh karena itu tingkatan-tingkatan iman, ya, yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, kualitas iman kita, ya, pengembangan iman kita adalah integrasi yang berkaitan, ya, dengan nafsu kita, dengan akal kita, ya, terutama oleh dorongan hati kita. Bahwa lagi-lagi kita mengungkapkan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada satu daging di dalam tubuh kita. Apabila ia baik, maka seluruh jasad kita akan menjadi baik. Apabila ia kotor, maka seluruh jasad kita akan menjadi baik. Yaitu kita menjaga hati kita. Hadirin pemirsa, ya, dalam program Marhaba yang Allah cintai, kita bersama-sama, ya, saling memberi nasihat dan juga memberi, ya, kata-kata, ya, saling menasihati agar kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga lisan kita, dan juga meningkatkan amal ibadah kita. Karena hati ini, ya, sangat terkait dengan hawa nafsu kita, ya. Keputusan yang kita ambil ketika kita berbicara, ya, ataupun naudzubillah min dzalik, ketika kita dalam keadaan tidak sadar, ya, kita mengungkapkan hal-hal sesuatu yang tidak baik, berkata yang tidak baik, bertutur kata yang tidak baik, naudzubillah min dzalik, maka kita selalu kembalikan diri kita, ya, kepada ayat-ayat Allah, kepada zikir kepada Allah, ya, dan juga kepada peringatan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu para hadirin pemirsa
Marhaba yang Allah cintai. Marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ya, membersihkan hati kita melalui amal kita, perbuatan kita, ya, membersihkan hati kita dari segala penyakit. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idah mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ya, Allah berfirman bahwa ada mau'idah telah datang kepada kita. Mau'idah yaitu apa? Ya, yang diutus, yang diberikan Allah kepada kita, ya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa shifa liman fis sudur, dan syifa kepada segala penyakit yang ada di dada kita. Apakah penyakit dada kita? Di dada kita terletaknya hati kita. Penyakit-penyakit yang ada di dada kita merupakan gangguan-gangguan dari syaitan. Dalam ciri-ciri sakit yang ada dalam hati kita, na'udzubillah min dzalik, bahwa kita tidak bersyukur kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Jika hati kita tidak tentram, kembali kita ingat ya ayat Allah surah An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Di dalam dada kita terdapat al-khannas, keraguan-raguan, kekhawatiran, ya, dan semua itu berasal dari al-khannas, ya, dari syaitan yang mengganggu jiwa kita, yang senantiasa berbisik-bisik kepada kita untuk melakukan satu amal perbuatan yang keji, na'udzubillah. Oleh karena itu kita senantiasa berwaspada, jaga hati kita, terutama di bulan suci Ramadan, ya, yang penuh barakah ini. Kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga niat kita, agar selalu kita mengingat kepada Allah, mengingat kembali kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jaga dan membersihkan hati kita kembali kepada Allah. Ya, berkali-kali kita mengungkapkan hal yang sama, ya, untuk kita kembalikan, ya, untuk menjernihkan hati kita. Pada hadirin yang Allah cintai, pada pemirsa marhaba yang Allah kasihi, sesungguhnya dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dari Abu Hurairah, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat, ya, kepada paras rupa kita, kepada harta yang kita miliki, ya, tetapi Allah senantiasa melihat bagaimanapun kita, siapapun kita, ya, apakah kedudukan kita, ya, tidak ada artinya apabila hati kita tidak bersambung. Karena itu penyakit-penyakit hati harus kita segera bersihkan, ya, dengan zikir kepada Allah. Dalam bulan suci Ramadan ini tentunya kita mengharapkan ridha Allah dan selalu senantiasa, ya, mengingat Allah, ya, berzikir dan beristighfar kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang rajin beristighfar itu adalah orang yang dicintai Allah, orang yang rajin mengucapkan alhamdulillah, orang yang dicintai Allah. Dan sesungguhnya itu adalah essence, ya, kemurnian dari rasa syukur kita kepada Allah. Oleh karena itu para pemirsa yang Allah cintai, mari sama-sama kita menjaga hati kita untuk selalu, ya, berada dalam hati yang salim. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89, Illa man atallahi biqalbin salim. Ya? Orang-orang yang Allah berikan, yang Allah ridai, yang Allah cintai, yang Allah datangkan hati yang bersih, hati yang salim, hati yang jernih. Dengan hati yang bersih, niat kita bersih. Dengan hati yang bersih, amal ibadah kita juga akan bersih. Dengan hati yang bersih, maka kita akan melakukan segala amal ibadah yang baik di bulan suci Ramadan ini. Kita melihat beberapa amal saleh yang kita lakukan, ya, yang biasa, ya, kita mencoba untuk selalu berusaha, ya, untuk menjadikan satu habit, ya, istilahnya, ya, untuk kita jadikan satu kebiasaan. Karena kebiasaan itu datangnya, ya, dari disiplin, ya, datangnya dari suatu disiplin yang nyata. Kita sebagai ibu-ibu, ya, terutama para muslimah, para wanita,
ya tentunya berkali-kali menjadi peringatan bagi kita untuk kita melakukan pendidikan al-madrasah. Seorang ibu ya adalah ya sama-sama kita memberi nasihat dan saling memperingati ya. Ibu adalah madrasah, pendidikan yang awal yang berada dari rumah. Ya, oleh karena itu lagi-lagi kita menyampaikan ya ulasan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tentang pendidikan. Seorang ibu harus mempunyai ta'dib, pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya, pendidikan yang dia berikan di dalam rumah, ya, pendidikan yang diberikan yang disampaikan seorang ibu di dalam rumah tangganya adalah sesuatu yang sangat penting ya, bagi seorang ibu untuk melakukan hal tersebut. Ya. Di antara pendidikan yang diutarakan, ya, yang diberikan ataupun yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, salah satunya adalah dengan melakukan tarbiyah, ya, ta'lim, pendidikan yang berkesinambungan, ya, tarbiyah pendidikan yang senantiasa kita berikan kepada anak-anak kita, ya, ta'dib ya dengan cara kita memberikan mereka, ya, mengajarkan mereka tentang adab. Kemudian tazkiyatun nafs, ya, salah satu bentuk ya ta'lim yang kita berikan kepada anak kita, ya, yang kita berikan kepada anak-anak kita, ya, yang kita berikan kepada mungkin ya para saudara-saudara kita, ya, anak-anak yang senantiasa merasa membutuhkan pendidikan, terutama keluarga kita sendiri, ya, di mana anak-anak itu memerlukan kita seorang ibu yang berpendidikan. Tidak kira apakah tahap ya pendidikan kita, siapapun kita adalah umat Islam, kita adalah seorang muslimah, ya, kita adalah seorang mukminah, ya, di mana kita berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Oleh karena itu kita ibu-ibu menjadi peringatan khusus untuk diri saya sendiri dan juga peringatan kepada kita semua para hadirat, ya, dan juga hadirin pemirsa marhaba yang Allah muliakan, bahwa kita senantiasa berada ya dalam memberikan pendidikan kepada anak. Ta'dib, ta'lim, tarbiyah, ya, tazkiyatun nafs untuk pembersihan jiwa, di mana senantiasa kita selalu, ya, ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah, ya, bahwa kita mengungkapkan ya ibadah itu, amal soleh itu salah satunya adalah berdasarkan dengan hati yang bersih, tentunya dengan hati yang bersih. Ketika kita berbicara tentang amal soleh, ya, dari salah satu firman Allah di surah Al-Furqan ayat ke-23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqaddimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagai debu. Kita tidak ingin amal kita rusak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa sekalian yang Allah cintai, kita tidak ingin menjadi amal kita menjadi debu yang berterbangan. Ya, kita tidak ingin amal kita menjadi sia-sia, terutama di bulan suci Ramadan. Kita ingin meningkatkan amal ibadah kita. Rasulullah SAW mengisahkan kepada para sahabat bahwa di hari akhirat nanti, di hari kiamat kelak, ada seorang lelaki, orang ya di antara manusia yang membawa pahala setinggi gunung Timhamah, ya, setinggi gunung Tihamah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hampuskan semua pahala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian mengerjakannya. Tetapi mereka adalah kaum yang jika dalam keadaan bersendirian, mereka kembali kepada apa yang diharamkan Allah, dan maka mereka terus mengerjakannya. Itu merupakan satu peringatan kepada kita semua, pemirsa marhaban Allah, di mana Rasulullah SAW ingin ya kita melihat amal baik kita, amal ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini. Dalam surah Al-Ankabut, Allah berfirman di ayat nomor 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim
walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Subhanallah, Masya Allah atas segala karunia Allah, ya, bahwa Allah senantiasa memberikan kita, ya, kebaikan dalam setiap sudut, bahwa Allah memberikan kita peluang, kesempatan untuk kita melakukan amal ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Ya, siapa yang tidak ingin beramal ibadah di bulan suci Ramadan? Dan sungguh sia-sia, ya, na'udzubillah min dzalik, jika kita mengabaikan na'udzubillah min dzalik bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh barakah, yang penuh rahmah, ya, yang penuh hikmah. Ya, ketika kita mengambil, ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, janganlah kamu memandang rendah terhadap perkara-perkara yang kecil, ya, yaitu yang sangat besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya sekedar berwajah manis, ya, senyum, ya, pada saudara kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Sedekah yang paling ringan yang diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita penuh hadir dengan senyum pada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada jiran kita, ya, bersedekah di bulan suci Ramadan, beramal baik di bulan suci Ramadan, hanya dengan sekedar memberikan senyuman kita, itu adalah merupakan satu amal soleh, kebaikan yang luar biasa di sisi. Para pemirsa yang Allah cintai, ya, para pemirsa marhaba yang Allah kasihi, demikianlah topik yang bisa kita share bersama pada kali ini, yang bisa kita bagi bersama pada kali ini. Ya, saya berterima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan berkali-kali, ya, saya mengungkapkan bahwa semua yang benar itu datangnya daripada Allah, dan segala kesalahan adalah dari diri saya sendiri. Saya memohon maaf, ya, di atas segala kesalahan yang mungkin terjadi dalam pembicaraan kita dan kelemahan kita, ya, kita kembalikan kepada Allah, dan kita senantiasa beristighfar atas segala kesalahan dan kekurangan kita. Moga-moga Allah, ya, mendatangkan kepada kita segala barakah Allah di bulan suci Ramadan dan menghapuskan segala dosa-dosa kita, ya, di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah, ya, menenteramkan hati kita, senantiasa membimbing hati kita, senantiasa memberikan kita kesempatan-kesempatan, ya, untuk kita selalu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, selalu untuk kita berniat, ya, melakukan amal ibadah, ya, amal soleh kita, beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.